Contoh-contoh soal CAT Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama buat Anda semua. Silakan untuk membuka slide berikutnya. Soal yang pertama untuk CAT Profesionalisme dan Moderasi Beragama. Perhatikan surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Pada penggalan ayat yang bergaris di bawah di atas memiliki arti, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang sangat erat dengan sikap moderasi dalam beragama, yaitu perbedaan suku, ras, bangsa tidak menjadi alasan untuk tidak saling menghormati. Berikut ini peristiwa yang menyebabkan ayat ini turun adalah pilihan jawabannya A. Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan pada peristiwa Fathul Makkah. B. Muaz bin Jabal dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Abdurrahman bin Auf menginfakkan hasil perniagaannya untuk penduduk Madinah. D. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah menuju Madinah. E. Utsman bin Affan membeli sumur dari seorang Yahudi. Jawaban yang benar adalah Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan pada peristiwa Fathul Makkah. Soal nomor 2. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 256 berikut ini. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Pada penggalan ayat yang bergaris di bawah ini, di atas memiliki arti tidak ada paksaan dalam agama. Kesimpulan ungkapan tersebut memiliki makna pilihan jawaban. A. Agama tidak boleh memaksa pemeluknya untuk beribadah. B. Dalam beragama asas kebebasan sangat dijunjung tinggi. C. Kebebasan seseorang dalam beragama terikat dengan kebebasan beragama orang lain. D. Tidak ada unsur pemaksaan untuk memeluk agama Islam. E. Setiap agama tidak memaksa pemeluknya. Yang benar adalah tidak ada unsur pemaksaan untuk memeluk agama Islam. Soal yang ketiga, moderasi beragama merupakan sesuatu yang terkontradiktif dengan paham radikalisme beragama, karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radiks atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Pengertian dari radikalisme yang tepat yaitu pilihan jawabannya A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati, konsain, dan determinasi. C. Sebuah ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. D. Keyakinan, kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. E. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain
sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujui. Yang betul adalah gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Lantas yang dimaksud dengan moderasi beragama yaitu sebagai berikut. Pilihan jawabannya adalah A. Taklid, B. Ekstrim, C. Berlebih-lebihan, D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Yang betul adalah mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Soal berikutnya, menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang baik tindakan, ucapan, dan pikiran. Hal berikut merupakan pengertian dari A. Keimanan, B. Syariat Islam, C. Moderasi beragama, D. Kerukunan beragama, E. Ekstremisme beragama. Jawaban yang betul adalah moderasi beragama. Soal selanjutnya, ruang lingkup moderasi beragama antara lain A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi, B. Keadilan, persatuan, dan humanisme, C. Kebutuhan, persatuan, dan kerakyatan, D. Iman, takwa, dan syariat, E. Iman, jamaah, dan pedoman. Yang betul adalah keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Soal selanjutnya yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini kecuali A. Komitmen kebangsaan, B. Humanisme, C. Toleransi, D. Anti kekerasan, dan E. Akomodatif. Yang betul adalah humanisme. Contoh soal berikutnya. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan dalam konteks kehidupan berbangsa. Kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama, B. Moderasi Islam, C. Moderasi dalam akidah, D. Moderasi dalam syariah, E. Moderasi dalam akhlak. Yang betul adalah moderasi dalam akhlak. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme, kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat, B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya, C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah, D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat, E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Yang betul adalah individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Soal selanjutnya, saat ini banyak ditemukan perumahan yang dikembangkan sebagai hunian khusus bagi kelompok agama tertentu. Perumahan ini dikembangkan dengan aturan-aturan tertentu yang diyakini sebagai wujud dari implementasi hukum agama. Dalam konteks perumahan eksklusif Muslim, sosiolog Imam B. Prasojo menemukan fenomena perumahan yang hanya khusus bagi Muslim. Pemilik rumah di perumahan ini dilarang menjual rumah kecuali kepada orang yang beragama Islam. Di perumahan ini juga ada beberapa peraturan, di antaranya tak ada musik, salat harus berjamaah, mengaji harus di masjid, perumahan perempuan tidak boleh keluar malam, dan sebagainya. Terkait narasi di atas berikut yang termasuk sikap ekstremisme beragama adalah
A. Senantiasa menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan sungguh-sungguh. B. Tidak mengikuti ibadah pemeluk agama lain, tapi cukup menghormatinya. C. Tidak menyetujui adanya kezaliman yang terjadi di masyarakat. D. Senantiasa mengajak kepada yang baik dan mencegah seseorang untuk melakukan keburukan. E. Mendakwahkan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Jawaban yang betul adalah E. Mendakwahkan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Soal berikutnya, suatu hari anak gubernur Mesir Amr bin As memukul seorang petani miskin. Sang petani tidak menerima perlakuan itu. Ia kemudian protes dan menemui Umar bin Khattab seraya menuntut agar Khalifah menghukumnya dengan setimpal. Khalifah Umar lalu memanggil Abdullah, anak gubernur itu, dan berkata kepadanya, "Sejak kapan kamu memperbudak orang padahal ibunya melahirkan ia dalam keadaan merdeka?" Abdullah diam dalam ketakutan yang luar biasa. Umar lalu mempersilahkan petani miskin tadi untuk membalasnya. Pelaku Umar bin Khattab pada kasus tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan kelas adalah guru. A. Memberikan teguran yang sangat keras kepada siswa yang tidak disiplin di kelas. B. Ahmad memberi bantuan hukum kepada Pak Tony yang terkena kasus pidana. C. Panji telah melakukan kesalahan kepada temannya, maka ia harus bersedia menerima sanksi. D. Masih toh memberi kesempatan kepada Khadijah untuk meminta maaf atas kesalahannya. E. Bahrul Ulum tiba-tiba memukul orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Jawaban yang betul adalah Panji telah melakukan kesalahan kepada temannya, maka ia harus bersedia menerima sanksi.